alat pilihan. 1, 2, 3. Oke, next. Ini ayatnya ya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 15. Kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saya cerita dulu latar belakangnya dengan cepat. Pasal 9 ini cerita tentang pertobatan Saulus. Ayat 1 dikatakan bahwa Saulus itu hatinya berkobar-kobar untuk membunuh dan mengancam murid Tuhan. Jadi rupanya kebencian bisa bikin hati berkobar-kobar loh saudaraku. Itu ayatnya Kisah Rasul 9 ayat 1. Hati Saulus berkobar-kobar untuk membunuh dan mengancam murid-murid Tuhan. Jadi seseorang bisa berkobar-kobar, menyala-nyala dalam kebencian, dalam kepahitan, dalam dendam. Orang bisa berkobar-kobar. Nah, itulah Paulus, itulah Saulus. Dan hati-hati kalau kita ingin sukses karena kita pengen balas dendam. Hati-hati. Hati-hati kalau kita pengen kaya supaya kita ingin menunjukkan kepada orang yang membuli kita. Enggak seperti itu motivasi yang salah. Ya, itu bisa bikin seorang sukses, tapi itu motivasi yang salah. Oke, karena hatinya berkobar-kobar, ingin membunuh dan mengancam murid Tuhan, dia minta surat jalan kepada otoritasnya, kepada pemimpin agama Yahudi di Yerusalem. Dia minta surat jalan. Aku dikasih surat jalan supaya aku pergi ke Damsyik. Ini luar negeri, luar Israel, untuk membunuh, menghancurkan pengikut Tuhan. Singkat cerita, dia dengan pasukannya dikasih surat jalan, mereka pergi ke Damsyik. Dan kita tahu ceritanya di tengah jalan ada sinar, ada suara. Saulus harus terrebah, Saulus harus jatuh dari kuda, dan kemudian dia buta 3 hari, dan kemudian dia ditampung di rumah seorang Simon. Seorang yang namanya Simon, bukan Simon Petrus, beda lagi. Sementara dia buta 3 hari, gak makan, gak minum. Di tempat yang lain Tuhan ngomong sama Ananias, ada seorang namanya Ananias. Tuhan ngomong, Ananias, kamu cari seorang yang namanya Saulus. Dia numpang di rumahnya Simon. Dia sedang berdoa, dia sedang galau. Kamu jumpai dia, doakan dia. Ananias ngeyel sama Tuhan, loh Tuhan, Saulus, dia kan teroris, dia kan datang ke kota ini untuk membinasakan kami. Ananias nego sama Tuhan, ini kan teroris, aku gak mau menemui. Tapi kemudian Tuhan bilang ini sama Ananias. Tuhan bilang kepada Ananias, firman Tuhan kepadanya, pergilah Ananias, sebab orang ini, Saulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kaget Ananias. Tapi singkat cerita Ananias kemudian pergi cari Saulus. Enggak takut lagi, ya. Nah, next. Kita lihat konteksnya. Klik 1 kali. 2 kali lagi, klik. Iya. Bapak Ibu Saudaraku, konteksnya Paulus dipanggil Tuhan dalam situasi hati penuh kebencian terhadap pengikut Yesus. Jadi ketika dia dipanggil tuh hatinya penuh kebencian terhadap pengikut Yesus. Gitu ya. Keluarin semua aja deh. Ini saya pakai PowerPoint lama, saya lupa ngedit saudaraku ya. Saya lupa matikan poin-poinnya. Oke, enggak apa-apa. Yang berikutnya, Paulus dipanggil Tuhan ketika sedang menunaikan tugas agama. Bapak Ibu, dia menghancurkan gereja Tuhan itu karena dia cinta Tuhan loh. Cuma wawasannya, paradigmanya salah. Dia berpikir pengikut Yesus itu sesat. Yang benar adalah Tuhannya orang Yahudi. Jadi dia sedang membela agama Yahudi, saudaraku. Jadi dia dipanggil Tuhan dalam rangka sedang menunaikan tugas agama Yahudi. Ya. Dan Paulus dipanggil Tuhan saat masih berstatus teroris. Nah, aplikasinya apa? Ternyata Tuhan itu bisa memanggil seseorang dalam situasi apapun. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ya. Lagi tugas menunaikan tugas agama. Lagi berkobar-kobar membela Tuhan Allahnya. Tiba-tiba Tuhan jamah, Tuhan datang dengan sinar, Tuhan berfirman,
Dan ketika sedang melakukan tugas agama itu, Paulus menerima panggilan. Dan saat ini apapun situasimu, Tuhan bisa memanggil engkau menjadi alat pilihan. Bilang sama sebelah, Tuhan bisa panggil kamu sekarang ini. Haleluya, bilang saudaraku, haleluya ya. Mau lagi bangkrut, saudaraku, Tuhan bisa panggil. Haleluya. Mau lagi sukses, Tuhan bisa panggil. Mau masih anak-anak, Tuhan bisa panggil. Remaja, Tuhan bisa panggil. Orang tua sudah pensiun, sudah nggak punya tenaga, Tuhan masih bisa panggil. Apapun situasi kita, Tuhan bisa panggil kita. Itu Saulus. Next. Keluarin semua. Haleluya. Iya. Paulus harus diproses, saudaraku. Iya. Dijatuhkan dari kuda, rebah ke tanah. Saulus ini pimpinan, saudaraku. Dia pemimpin. Dia punya status sosial. Dia orang yang terhormat. Tapi Tuhan harus proses. Jatuh dari kuda, Alkitab berkata dia rebah ke tanah. Buta 3 hari. Dan kemudian tidak makan, tidak minum 3 hari. Pertanyaannya, kenapa dia nggak makan, nggak minum? Padahal bisa nggak dia makan minum? Bisa, wong yang terganggu matanya. Orang buta bisa makan, bisa minum? Bisa. Tapi kenapa dia nggak makan dan minum? Bapak Ibu, kesimpulannya adalah Saulus galau. Dia syok. Karena suaranya ngomong begini, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Loh, aku ini membunuh murid Tuhan karena aku bela Tuhan. Aku ini membunuh murid Yesus karena aku cinta Tuhan, membela agamaku. Loh, kok ternyata aku menganiaya Tuhan? Paradigmanya dibalik sama Tuhan. Salah ternyata aku. Dia galau, dia stres. Waduh, kok iso ngene? Bapak Ibu Saudaraku, perubahan paradigma itu bisa Tuhan kerjakan di dalam diri seseorang. Dan hari ini di luar sana banyak orang yang sesat, yang salah karena paradigmanya salah. Mari berdoa supaya Tuhan jamah, Tuhan balikkan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ya, ngerti ya? Jadi tidak makan, tidak minum tuh dia stres. Jadi dia buta, stres, shock. Karena kok gini ya? Saya pikir aku menyenangkan Tuhan, ternyata aku menyakiti Tuhan. Dan bukankah banyak orang di luar sana yang membenci kita, mereka berpikir menyenangkan Tuhan. Dan itu ada ayatnya di Yohanes. Tuhan sudah ngomong bahwa akan datang waktunya orang yang membunuh kamu, orang yang menganiaya kamu, mereka akan melakukan itu karena mereka merasa melakukan itu untuk Tuhan. Aplikasinya apa? Kadang-kadang Tuhan harus menegur kita dengan keras untuk menyatakan panggilannya. Kadang-kadang Tuhan harus keras sama seseorang untuk memanggil orang itu melayani Tuhan. Senggol sebelahmu katakan jangan sampai Tuhan keras. Bilang saudaraku, haleluya. Ya, ada lagu yang bilang manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Jadi Tuhan bisa panggil lembut. Jangan biarkan Tuhan harus ngomong keras untuk menyadarkan kita. Harus jatuh ke tanah di kuda. Pasukannya nggak pakai kuda. Kuda itu menunjukkan bahwa dia komandan. Dia pemimpin. Kuda itu, saudaraku, transportasi yang elit di zaman itu. Jadi dia harus dijatuhkan ke tanah, dia harus buta. Dia nggak makan, nggak minum. Dan dia sedang dibrodoli sama Tuhan. Ya, statusnya diturunkan sama Tuhan. Kamu itu penganiaya, kamu teroris. Kamu berpikir kamu pelayan yang membela Tuhan, ternyata kamu teroris. Syok Paulus. Nah, jangan sampai Tuhan bicara keras untuk menyatakan panggilannya kepada kita. Next, yuk keluarin lagi semuanya. Bapak Ibu Saudaraku, konteks yang berikutnya, kemudian Tuhan mengutus Ananias untuk menemui dan mendoakan Saulus. Aplikasinya apa? Ketika Tuhan memanggil kita, Dia sudah menyiapkan support system untuk melengkapi kita. Bapak Ibu, ketika kita melayani jangan takut, kita enggak sendirian.
akan ada orang-orang yang mensupport, yang menguatkan, yang akan menopang saudara. Ya, haleluya ya. Jadi jangan takut melayani, jangan takut tidak bisa. Akan ada yang ngajari, akan ada yang membimbing Bapak Ibu, akan ada yang menasehati. Ananias dipakai Tuhan untuk menjadi support sistem pertama untuk pertobatan Saulus. Jadi ada sistem pendukung. Iya, dulu bangunan kita ini dikorupsi karena ya saya kenalnya pemborong yang itu gitu saudaraku ya. Tapi ternyata dalam perkembangan ketemu Pak Mur, wah ini pemborong yang takut akan Tuhan. Ini kontraktor yang takut akan Tuhan. Jadi ada support system. Ya, ada pendamping pendukung dalam melayani Tuhan. Next yang berikutnya. Konteks yang berikutnya. Bapak Ibu Saudaraku, bagi Ananias, Saulus adalah seorang teroris yang harus dihindari. Tadi saya sudah ceritakan, Ananias ngeyel Tuhan, gak mau ketemu dia. Dia ini datang mau membunuh, dia datang ini teroris, dia mau membinasakan jemaat Tuhan. Tapi ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan tidak melihat masa lalu. Katakan sama-sama, Tuhan tidak melihat masa laluku. Haleluya. Ya, manusia yang lihat masa lalu, tapi Tuhan gak lihat masa lalu. Oke? Ada cara pandang yang berbeda antara Tuhan dan orang. Orang pasti ngomong, dia kayak gitu kok mau melayani Tuhan. Masa lalunya seperti itu kok mau melayani Tuhan. Itu cara pandang orang. Padahal dia gak pernah tahu bahwa Tuhan sudah menjamah hati kita. Ya, luarnya kita masih sama, tapi dalamnya sudah baru. Katakan sama-sama, di dalamku sudah diperbaharui. Bilang saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Ketika kita diselamatkan, ketika kita dipanggil Tuhan, luaran kita enggak berubah saudaraku. Yang hitam ya tetap hitam, yang pesek tetap pesek, yang pendek tetap pendek saudaraku ya. Haleluya ya. Bukan berarti setelah dipanggil Tuhan tadinya pendek jadi tinggi, enggak saudaraku ya. Yang tadinya hitam jadi putih, enggak. Luarnya tetap sama, tapi dalamnya sudah berubah. Dan Tuhan lihat dalamnya. Ini alat pilihan. Kamu bilang teroris, enggak. Dia baru saja tak jamah, Tuhan bilang sama Ananias. Dia sudah dengar suaraku, dia lagi stres, dia buta lagi merenungkan panggilannya. Kamu datang, kuatkan, doakan. Bimbing dia untuk melayani. Gitu ya saudara ya. Next, akhirnya kita ketemu ayat ini tadi. Firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku. Alat itu banyak, tapi ada yang namanya alat pilihan. Alat itu banyak saudaraku, semua di ruangan ini alat, kursi ini alat duduk, ya kan? Mic ini alat pengeras suara, lampu ini alat penerangan, AC ini alat pendingin. Saudaraku ya, kipas angin ini alat pencipta angin buatan. Nah, gitu saudaraku ya. Semua ini alat. Tapi ada alat pilihan untuk satu fungsi dan tugas tertentu. Katakan sama-sama, ada alat pilihan. 1, 2, 3. Nah, karena itu saudaraku, next yang berikutnya. Makanya kemudian setelah Ananias tahu bahwa Saulus adalah alat pilihan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, bukan terorisku ya, bukan ya. Tadinya Ananias dia berkata dia teroris, dia ke sini untuk membinasakan gereja Tuhan. Tapi setelah Tuhan ngomong ini alat pilihan. Jadi Bapak Ibu, kemudian Ananias dia berkata, Saulus saudaraku. Aplikasinya, klik 1 kali. Artinya, sesama alat Tuhan berlaku hubungan persaudaraan. Pandang sebelahmu, katakan, kau saudaraku. Haleluya ya. Jadi sesama alat Tuhan itu harus berlaku hubungan persaudaraan. Ananias gak nganggep Saulus teroris. Ananias gak nganggep Saulus musuh lagi. Karena ternyata Ananias juga dirubah paradigmanya. Oh, ternyata si teroris itu ternyata sama-sama alat. Aku
disuruh untuk menemui dia. Berarti aku adalah alatnya Tuhan. Aku harus mendoakan dia, berarti aku alatnya Tuhan. Makanya dia bilang Saulus, saudaraku. Tadinya dia nggak mau ketemu. Tadinya dia takut, tadinya dia mungkin juga jengkel. Enak aja nemui dia. Dia kesini mau ngobrak-abrik gereja, dia kesini mau ngobrak-abrik pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi kemudian paradigmanya dirubah. Ananias paradigmanya diubah, Saulus juga paradigmanya diubah. Dan kemudian Ananias berkata, Saulus, saudaraku. Jadi kita semua adalah sama-sama alat Tuhan. Ya, next yang berikutnya. Ini hukum, ini rumus yang gak bisa dibantah. Segala sesuatu yang diciptakan itu memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Bapak Ibu boleh sebutkan apa saja yang diciptakan manusia? Bapak Ibu boleh sebutkan 1, 2, 3 semua yang diciptakan manusia itu punya fungsi dan tujuan tertentu. Lihat gambar itu saja deh. Lampu itu diciptakan tujuannya apa? Sebagai alat penerangan. Mikrofon diciptakan sebagai apa? Alat pengeras suara. Kursi diciptakan sebagai alat untuk duduk. HP diciptakan sebagai alat komunikasi. Kendaraan diciptakan sebagai alat transportasi. Dan semua yang lain. Saudaraku, ya, piring diciptakan untuk naruh nasi untuk makan, sendok diciptakan untuk ambil nasi di piring. Jadi semua yang diciptakan itu selalu punya tujuannya. Next. Nah lalu, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan punya tujuan. Ayo renungkan. Iya. Ternyata aku ada ini bukan kebetulan. Aku ada itu bukan karena sebuah kesalahan. Kalau ada di sini yang merasa aku ada ini karena sebuah kesalahan. Kesalahan di masa lalu. Aku anak haram, gak ada anak haram saudaraku. Engkau ada hari ini karena Tuhan punya tujuan. Katakan sama-sama Tuhan punya tujuan. 1, 2, 3, haleluya ya. Manusia saja menciptakan alat selalu ada tujuannya. Mimbar ini diciptakan untuk apa? Ya untuk di mimbar, untuk menaruh segala sesuatu. Untuk perlengkapan podium, memudahkan pembicara, alat bantu pembicara. Air minum diciptakan untuk apa? Air kemasan diciptakan untuk apa? Air minum yang praktis. Jam diciptakan untuk apa? Penunjuk waktu. Semua yang diciptakan itu punya tujuan tertentu. Apalagi ketika Tuhan ciptakan kita, maka pahami bahwa kita pun diciptakan untuk sebuah tujuan. Kita ini alatnya Tuhan. Next, 1 Petrus 2 ayat 9. Baca sama-sama pelan-pelan saja. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, Petrus menulis surat kepada jemaat yang mengungsi tersebar di mana-mana. Mereka beda-beda bangsa, tetapi bagi Petrus orang yang sudah diselamatkan itu adalah bangsa yang terpilih. Israel rohani, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita sudah dipanggil dari gelap kepada terang. Artinya sekarang kita punya tugas, kita adalah alat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Perbuatan Tuhan itu enggak kecil loh saudaraku, perbuatan Tuhan itu besar. Ya. Perbuatan Tuhan itu enggak sederhana, enggak sepele, enggak simpel. Perbuatan Tuhan itu besar dan itu perlu diceritakan. Kalau malu cerita sama orang lain, cerita kepada anakmu. Kalau malu cerita sama orang lain, cerita kepada pasanganmu. Mah, aku ngalami begini loh.
Pak, aku ngalami seperti ini. Itu memberitakan. Kasih tahu kepada anak-anak saudaraku, papa ini hidupnya kalau nggak ditolong Tuhan, aduh hancur, habis. Mama ini kalau nggak dipelihara, ditolong Tuhan, mama pernah selamat dari kecelakaan. Mama itu dulu ketika kecil kaliren, ora kopen, kurang gizi, stunting. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kalau hari ini mama cantik, bisa ngopeni kamu, melahirkan anak yang ganteng, yang cantik seperti kamu, itu perbuatan besar Tuhan. Ceritakan itu. Haleluya. Katakan sama-sama, kita adalah alatnya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Kamu bangsa yang terpilih, kita ini alat pilihan saudaraku. Ya. Alkitab berkata Tuhan gak memberikan kemuliaannya kepada patung. Jadi gereja adalah alat terakhir Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. No plan B. Tidak ada plan B. Tuhan segera datang. Satu-satunya dan alat terakhir yang Tuhan akan pakai menyatakan kemuliaannya adalah gereja Tuhan. Kalau di perjanjian lama Tuhan gonta-ganti alat saudaraku. Abraham selesai, ganti Musa, ganti Ishak. Ishak selesai ganti Yakub. Yakub menurunkan orang Israel. Ya, ada Abraham. Abraham selesai ganti lagi. Ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa. Dari Musa ke Yosua, ganti terus. Tetapi sekarang ketika Yesus mati, sebentar kita akan terima perjamuan kudus. Tuhan bangun gereja dan gereja adalah alat terakhir untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya ayo melayani. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yang apa yang kita bisa. Melalui keahlian kita, melalui talenta kita, melalui apa yang kita bisa, melayani. Kalau nggak ngerti Tuhan, aku harus ngapain? Tanya sama Tuhan, Tuhan kasih proyek kepadaku. Tuhan aku harus ngapain? Apa yang harus aku lakukan untuk memberitakan perbuatan yang besar dari Tuhan? Kita adalah alat pilihan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jangan tunda, ayo responi panggilan Tuhan. Jangan sampai dia bicara dengan keras untuk mengingatkan bahwa kita harus melayani Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Next, beberapa kebenaran tentang alat, saudaraku. Ya, klik satu kali. Alat diciptakan untuk memudahkan pekerjaan. Bapak Ibu ngencengin baut pakai gunting bisa enggak? Bisa, saya kadang-kadang melakukannya. Tapi angel, susah. Ketika nggak ada obeng di satu tempat, adanya gunting nih, tapi perlu buka baut. Misalnya jack putus dalamnya. Kalau jack kan bautnya kecil, kadang-kadang nggak ada obeng saya pakai gunting. Bisa, tapi susah. Bukan alat yang tepat. Alat diciptakan untuk memudahkan pekerjaan. Artinya begini, ketika kita diciptakan ada tujuannya supaya semakin banyak orang mendengar tentang Yesus. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Haleluya ya. Kenapa kita diciptakan nih Bapak Ibu? Kita diciptakan bukan ngabisin beras, enggak saudaraku. Kita diciptakan bukan untuk menghabiskan sumber daya bumi. Kita diciptakan bukan hanya untuk kaya dan titik berhenti. Ketika kita dapat uang, uang itu untuk apa? Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita diciptakan itu ada tujuannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu itu ada tujuannya. Yang berikutnya, beda alat, beda fungsi. Sehingga saya terlalu percaya bahwa beda orang juga beda panggilan. Setuju ya Bapak Ibu? Beda alat, beda fungsi. Beda orang, beda panggilan. Lah tapi kan sama-sama orang Pak. Haleluya ya. Itu obeng juga sama. Ada obeng plat, ada obeng bunga, sama-sama obeng. Klik, satu kali. Nah, kalau sama alat, bisa beda kekuatan, bisa beda kapasitas. Obeng itu ada obeng kecil, ada obeng besar. Sendok ada sendok makan, ada centong. Ya kan? Mungkin dalam pekerjaan Tuhan saya sendok, saudaraku. Saya sendok teh, kecil. Saya alat yang kecil, sendok teh. Iya. Bapak Ibu centong. Haleluya, puji Tuhan ya. Lebih besar. Saya berdoa supaya Bapak Ibu dipakai untuk sesuatu yang lebih besar dari saya. Enggak ada amin sih saudaraku, haleluya ya.
Saya berdoa supaya Bapak Ibu dipakai Tuhan lebih dahsyat dari cara Tuhan memakai saya. Jangan berpikir bahwa semua hamba Tuhan itu lebih dari jemaat. No, hari ini Bapak Ibu Saudaraku ada banyak hamba-hamba Tuhan yang salah, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang gak meresponi panggilan Tuhan. Justru ada jemaat yang luar biasa. Nanti kalau Bapak Ibu dengerin YouTube gereja, tadi pagi Pak Mur itu bukan pendeta, saudaraku. Pak Mur itu jemaat biasa. Tadi dia bersaksi. Dia ibadah di gereja kecil. Jemaat pendetanya udah tua, saudaraku. Dan satu kali dia pernah dimarahi sama pendetanya di grup. Wah, saudaraku, di grup dimarahi. Dan semua jemaat yang protes, saudaraku. Semua jemaat bilang, Pak Mur pindah gereja aja. Pak Mur pindah gereja. Oh, enggak, jangan. Dan Pak Mur luar biasa, saudaraku. Dia jemaat biasa yang ketika bangun taman doa itu dalam keadaan bangkrut, nggak punya uang, tapi Tuhan kasih visi, saudaraku. Dia ibadah di gereja kecil, saudaraku, tapi dia mau melakukan sesuatu. Dan rasanya hari ini, saya nggak kenal sama pendetanya dia, tapi saya kenal Pak Mur. Artinya Pak Mur dipakai Tuhan lebih dahsyat dari gembalanya. Saya nggak kenal gembalanya, saudaraku. Tapi Pak Mur sekarang kemana-mana, ini tadi dia bilang, Pak, saya ini beberapa hari lagi akan mission trip. Ya kalau mission trip ke Manado gitu enak, saudaraku ya. Wow, dulu siapa yang ikut ke Manado? Wow, saudaraku, kami pernah ngajak 10 orang ke Manado, saudaraku. Oh, Bali lemu-lemu kabeh, saudaraku. Wah, haleluya ya. Karena di Manado itu makan, saudaraku. Makan, saudaraku ya. Pelayanan, makan. Haleluya. Wah, lemu kabeh. Ya. Pesawatnya hampir nggak naik, saudaraku ya. Haleluya. Karena tambah berat. Haleluya. Puji Tuhan. Pak Mur mau mission trip. Saya tanya, Pak Mur mau mission trip kemana? Tuhan utus saya ke Pakistan. Bapak Ibu mau piknik ke Pakistan? Mau, saudaraku, ke Pakistan? Wah, itu bukan destinasi populer, saudaraku. Dan dia udah dibetul-betul, Pak Mur kalau berani masuk Pakistan, Isora Bali loh. Bisa pulang tinggal nama loh, siap kalau Tuhan tentukan saya mati untuk Pakistan, saya siap. Waduh, saudara, kita perlu doakan ya. Jadi ada tim yang akan berangkat ke sana, saudaraku, karena di sana itu ceritanya panjang, saudaraku. Tapi ada proyek di mana mereka harus menebus satu orang keluar dari komunitas. Jadi ada satu komunitas di mana supaya penguasa itu berkuasa, maka masyarakat dibikin bodoh. Masyarakat diintimidasi, masyarakat ditekan, sehingga kalau masyarakat bodoh, pemimpin itu kelihatan kuat gitu. Nah, ada satu komunitas, nah mereka akan masuk ke sana, dan komunitas ini mengizinkan orang keluar dari komunitas ini dengan tebusan satu orang 25 juta. Jadi maksudnya kita harus bayar kepada komunitas itu 25 juta, satu orang ditarik keluar. Lalu kalau ditarik ngapain? Dipindahkan ke komunitas yang sehat, dimentoring, dibimbing, diajari untuk dia bisa mandiri, untuk bisa berusaha hidup. Jadi hanya untuk menyelamatkan satu orang keluar dari komunitas harus bayar 25 juta. Nah, berapa orang yang akan dibawa keluar, saudaraku? Ya tergantung dana yang ada. Jadi itu misinya. Sama alat bisa beda kekuatan. Ya. Kursi juga macam-macam, ada kursi sofa, ada kursi ruangan, ada kursi mobil, jok, ya, ada kursi merah, haleluya, ya. Beda-beda, sama kursinya, beda kekuatan, beda fungsinya. Jadi jangan berkata bahwa semua hamba Tuhan sama, enggak, beda. Setiap kita beda satu dengan yang lain, tiap alat diciptakan spesifik untuk fungsi tertentu. Katakan sama-sama, di dalamku ada fungsi tertentu, 1, 2, 3. Ya, dan alat itu tetaplah alat. Alat itu bergantung kepada sang pemakai. Setuju Bapak Ibu? Yang namanya alat itu nggak bisa milih. Aku mau dipakai sama si A, aku mau dipakai sama si B. Kita tuh cuma alat, alat tuh sarana. Ya sudah, kita sarana saja, terserah yang pakai. Terserah Tuhan makainya seperti apa, kita nggak bisa ngatur kan. Jadi alat tetap alat, dia harus bergantung kepada sang pemakai. Saya akan tunjukkan satu gambar, Bapak Ibu coba tebak, ini gambar apa? Coba, ini gambar apa? Gambar apa?
Gambar apa? Pepe gambar apa? Itu gambar apa? Orang lagi nyetir. Evan setuju orang lagi nyetir? Menurut Bapak Ibu, gambar ini benar apa salah menempatkannya? Benar apa salah? Salah. Tapi buat saya benar. Ini gambar ini adalah alat untuk menjelaskan. Saya yang berkuasa atas gambar ini sengaja tak balik. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi saya memakai alat ini untuk menjelaskan kepada Bapak Ibu bahwa alat itu bergantung kepada sang pemakai. Amin. Bapak Ibu bilang ini gambar salah terbalik. Enggak, memang sengaja tak balik kok. Haleluya. Untuk menjelaskan, jadi alat ini bergantung kepada siapa? Kepada saya, saudaraku. Saya maunya kebalik kok, ya tak balik. Haleluya. Bapak Ibu nggak bisa bilang salah, benar saudaraku. Mudeng. Bukan mudeng Pak, mubeng Pak, itu keliru Pak. Oh, gitu ya, benar Putri. Iya, bukan mudeng, mubeng itu. Kuali kok mubeng itu. Nek nyetirin ngono mubeng, ya benar. Iya, sebenarnya gambarnya nggak gitu, saudaraku. Sengaja tak balik. Saya pemakainya kok. Ada dalam kekuasaan saya gambar ini. Gitu. Saya mau ngapain aja terserah saya, mau saya yang pakai, saudaraku. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, jangan milih. Jangan gugu karepe dhewe. Haleluya, ya. Senggol sebelahmu, jangan bandel. Haleluya, puji Tuhan ya. Jangan bandel, harus ikut maunya Tuhan karena kita hanya alat, saudaraku. Puji Tuhan. Lanjut. Oh, sudah selesai. Sudah selesai ya. Oke. Coba klik satu kali, masih ada. Artinya Bapak Ibu, saudaraku, ada pelayanan yang Tuhan tentukan bagi kita. Apakah itu? Nah, tunggu aja. Maunya saya begitu, saudaraku ya. Biar alon-alon, biar orang ngantuk ki opo kok suwimen. Sengaja saya bikin begitu, saudaraku ya. Kok angel men kok wow, Pak, jadi kenapa udah cepet. Enggak bisa ngatur Bapak Ibu. Mau ngatur, ganti khotbah. Haleluya, aku tak lungguh, saudaraku. Ya. Kan enggak bisa begitu. Saya yang khotbah, saya yang berkuasa. Haleluya gitu. Iya, saya maunya pelan ya, biarkan Bapak Ibu nikmati aja, lihat aja gitu. Ada pelayanan yang Tuhan tentukan bagi kita, yang hanya kita yang bisa mengerjakannya. Percaya enggak Bapak Ibu, itu ada spesifikasi yang saya enggak bisa sentuh ke sana. Saya mau nimbang bayi di keruk, saudaraku. Ada posyandu gitu kan, dikeruk majak singi saya, lalu saya naik, Bu kula mawon sing nimbang. Haleluya. Oh, orang-orang sana nggak percaya, saudaraku, nggak akan percaya sana nimbang bayi. Kenapa? Karena itu tugasnya Bu Mike, saudaraku, sebagai bidan desa di sana. Haleluya. Iya. Bu Mike, Pak saya berhalangan, tolong Bapak bantu imunisasi. Haleluya ya. Lalu saya jaga, saudaraku ya, di sana, dan kemudian saya ambil suntik. Sebelum saya suntik bubar kabeh, saudaraku. Haleluya, masyarakat sana. Pak Dani nggak bisa nyuntik, mau coba-coba nyuntik. Itu pelayanan yang hanya bisa dilakukan oleh Bu Mike. Bahkan ketika Bu Mike itu meminta orang lain penggantinya, orang itu bisa sanksi. Wah, saya nggak bisa ngobati, mbok tolong kesana saja. Boten kula mantepe kali Bu Mike kok. Ada yang begitu, saudaraku. Jadi kita itu punya panggilan khusus yang nggak bisa dikerjakan oleh orang lain. Iya. Ada orang sarah kejepit, saudaraku. Lalu saya kira tak tangani sarah kejepit, saudaraku ya, haleluya. Tak tambah cepit ya, saudaraku ya, haleluya. Tak pijet ben tambah kecepit itu. Ya orang nggak percaya, saudaraku. Malah error, toklek balungnya kena masalah, saudaraku. Kenapa? Itu tugasnya Bu Yuli sebagai terapis. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh Bu Yuli. Ada orang-orang yang hanya percaya kepada Bu Yuli, nggak percaya kepada sinse yang lain, nggak percaya kepada terapis yang lain. Ada yang gitu. Aku makan ndak di warungnya Mak Agnes, enggak mau aku. Haleluya ya. Ayam rempah yang lain itu kurang asin. Wah gitu ya. Tapi ini nggone Mak Agnes, wah ayam rempahnya. Pak nanti cobain ayam rempah Pak. Wah enak Pak. Haleluya ya. Masih ada Pak di bawah Pak. Haleluya. Puji Tuhan ya. Iya promosi. Haleluya ya. Ada orang yang cocoknya di situ. Ya di situ. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada pelayanan yang Tuhan tentukan spesifik, hanya kita yang bisa melakukan.
mau nasihatin Pak Win, saya mungkin, apa Pak Dedi nasihatin saya. Yang paling tepat, bojone, saudaraku, haleluya, puji Tuhan ya. Bu Fitri, jadi kalau Bu Fitri itu ada, itu ditentukan secara spesifik untuk, Bu Fitri ini pengkhotbah, saudaraku ya. Mengkhotbahi suaminya, gitu ya. Jadi Bu Fitri itu ditentukan sebagai pengkhotbah, saudaraku, Bapak Ibu tahu nggak? Haleluya ya. Khotbah karo bojone, haleluya. Ada orang yang tanya, Pak, kau Bu Febe itu nggak pernah khotbah, mau sekali-kali khotbah. Oh, tiap hari khotbah, haleluya. Lu di mana? Khotbah karo aku, haleluya, puji Tuhan ya. Oh, dikhotbahi terus, saudaraku ya. Oh, wah, tenang, saudaraku ya, tenang, betul. Wah, khotbahnya, wah, pasalnya, saudaraku, dari pasal Alkitab sampai pasal Undang-Undang 45, saudaraku. Iya, benar. Pasalnya macam-macam, saudaraku. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ada tugas, ada pekerjaan, itu yang Tuhan tentukan yang hanya bisa kita yang mengerjakannya. Yang dipercayakan kepada kita. Pendeta banyak, tapi pendeta di karisma, itulah ya cuma saya, saudaraku. Gitu ya. Ada Pak Ari, sudah PDP, iya kan. Ya, tapi kan P, haleluya gitu kan. Beda, saudaraku, iya. Sama alatnya, beda fungsinya. Iya, puji Tuhan. Mungkin Pak Ari nasihati gitu, wah enggak, orang mantap Pak Denny, aku doakan mantap Pak Denny. Ya mantap-mantap orang, saudaraku, begitu. Tapi ada orang yang, wah, aku lebih senang Nek Pak Ari yang khotbah. Ada yang begitu, ya oke, saudaraku, mari kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Gitu, saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita ini spesifik, makanya kenapa enggak ada orang yang sama. Ya. Kalau pabrik menciptakan kain, menciptakan desain, bisa satu kali jeglek, berapa kodi, sama semua ukurannya, bentuknya sama, warnanya sama. Dalam satu mesin dihasilkan seperti fotokopi, lembarannya ya akan sama terus seperti itu. Bilang sama sebelah, kamu bukan buatan pabrik. Bilang, saudaraku, haleluya ya. Kita bukan buatan pabrik, kita buatan Tuhan yang spesifik. Kita itu indah. Kita itu mulia, jangan dengerin kata orang. Wah, kamu begini, kamu oh. Tak kandani you, tak kandani you. Kamu itu sebenarnya orang yang banyak kelebihan. Kelebihanmu itu adalah banyak kekurangan. Haleluya. Wah, itu ngenyek, saudaraku ya, jangan dengerin. Haleluya ya. Jangan dengerin. Ya. Lalu kekurangan saya apa? Kekurangan saya adalah tidak ada kelebihan. Wah, saudaraku, waduh, saudaraku ya. Jangan dengarkan kata dunia, karena Tuhan menciptakan kita untuk sebuah fungsi dan tugas. Di tempat tertentu, di waktu tertentu, kepada target tertentu. Itu spesifik. Karena itu sebentar pulang, saudaraku, mari percaya bahwa Tuhan itu punya pekerjaan. Dia butuh alat. Dia bisa pakai binatang di Alkitab, dia bisa pakai malaikat, dia bisa pakai alam, tapi dia mau memakai manusia. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu gak mau memuji Tuhan, batu itu tak buat berteriak. Ada ayatnya? Ada. Tuhan bisa bikin batu berteriak, tapi Tuhan lebih senang teriakan pujian manusia. Tuhan bisa pakai keledai, Tuhan bisa pakai alat, Tuhan bisa pakai binatang, Tuhan bisa pakai malaikat, Tuhan bisa pakai apa saja. Tapi dia mau memakai engkau dan aku. Kabar tidak enaknya adalah setan juga punya pekerjaan dan dia juga cari alat. Setan kalau mau melaksanakan misinya pakai manusia juga. Setan mau membunuh pakai orang. Setan mau jual Yesus, mengkhianati Yesus, dia pakai Yudas. Jadi Tuhan perlu alat, setan juga perlu alat. Karena itu mari kita sadari bahwa kita adalah alat pilihan di tangan Tuhan. Ya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan piranti pilihan ingsun. Piranti pilihan ingsun. Gaman, senjata pilihanku, itu dalam terjemahan lain. Perkakas pilihanku. Bejana pilihanku, pegawai pilihanku. Itu beberapa terjemahan Alkitab memakai kata yang berbeda. Chosen instrument, chosen vessel. Jadi ada bejana pilihan, alat pilihan. Itu alat pilihan. Karena itu
Mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan pakai aku dengan apa yang aku bisa, karena aku adalah bait Roh Kudus. Ya, coba main satu nada. Di perjanjian lama, bait Roh Kudus itu bangunan. Di perjanjian lama, bait Tuhan itu adalah bangunan. Bait Allah, tabernakel. Tapi di perjanjian baru, bait Allah itu adalah hidup kita, tubuh kita. Tuhan mau pakai kita Bapak Ibu. Karena itu, mari di bulan kita merenungkan doa dan pelayanan ini. Mari mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan apa, pelayanan apa yang harus aku lakukan? Iya, karena semua orang percaya dipanggil sebagai alatnya Tuhan.